Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyapa para pendengar dan saya percaya pagi hari ini berkat Tuhan sudah disediakan bagi para pendengar sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa segenap kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu, dan sebelum kami memulai segala hari kami rindu kebenaran firman-Mu boleh menopang kami, menguatkan kami, demikian juga memberikan kepada kami hikmat yang daripada Engkau untuk menjalani hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini merupakan satu bagian yang menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa tentang memulai hari. Yesus pagi-pagi benar pergi dan berdoa di sebuah tempat yang sunyi. Dia sendirian di sana, dan itu adalah hal yang dilakukan setiap pagi. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari adalah awal yang baik di dalam memulai sebuah rangkaian panjang di hari itu. Apa yang dialami di pagi hari akan sangat berpengaruh kepada suasana di siang dan malam hari yang akan dilewati. Para pendengar, apabila kita memperhatikan di setiap pagi, ada fenomena-fenomena yang kita tidak bisa jumpai di waktu yang lain. Misalnya saja kita menjumpai fenomena matahari terbit. Begitu banyak orang yang berupaya untuk menikmatinya. Bahkan mungkin ada yang rela bersusah payah mendaki gunung untuk menikmati matahari terbit. Demikian pula apabila kita memperhatikan embun yang sangat bening, yang sangat segar, hanya dapat kita jumpai di pagi hari. Banyak berkat di pagi hari yang Allah sediakan bagi umat-Nya. Maka ada hal penting yang dilakukan oleh umat Tuhan di pagi hari, yaitu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Seorang penulis dan juga seorang pengkhotbah berasal dari Amerika Serikat bernama E.M. Bounds yang dikenal luas karena tulisannya tentang doa dan kehidupan rohani. Ia memberikan sebuah pernyataan tentang doa di pagi hari. Demikian pernyataannya. Orang-orang yang paling banyak melakukan sesuatu bagi Tuhan di dunia ini adalah mereka yang lebih dahulu berlutut di pagi hari. Baginya, doa pagi adalah fondasi pelayanan dan kekuatan rohani. Ia percaya bahwa orang yang paling berpengaruh secara rohani adalah mereka yang memulai hari dengan doa. Para pendengar, hal ini juga kita perhatikan di dalam kehidupan umat Allah di masa yang lalu. Bagaimana memulai hari, memulai aktivitas di pagi hari adalah sesuatu yang penting. Yesus memberikan teladan, memberikan dirinya di pagi hari untuk datang menghadap kepada Bapa sebelum memulai segala aktivitas dan pelayanannya. Demikian pula ada satu peristiwa di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka
ada di padang gurun, Tuhan menyediakan mana untuk dimakan, dan itu disediakan di pagi hari, bahkan sebelum matahari terbit. Apabila mereka terlambat untuk mengambilnya, maka mana itu akan mencair, sehingga bangsa Israel harus bersegera untuk mengambilnya agar mereka memperoleh makanan di hari itu. Makanan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tubuh jasmani. Tetapi sebenarnya ini juga berbicara tentang amunisi rohani, bahan bakar rohani untuk mempersiapkan diri memulai sebuah perjalanan hidup di hari itu. Demikian pula kita memperhatikan bagaimana Daud setiap pagi ia mengatur persembahan di hadapan Tuhan, dan setiap pagi ia menggunakan waktu untuk berseru kepada Allah. Pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk mempersembahkan pujian, mempersembahkan syukur bagi Tuhan. Demikian yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian juga di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Pagi hari adalah waktu untuk mendengarkan setiap petunjuk dan pengajaran Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dituliskan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, waktu pagi adalah waktu yang indah untuk meminta tuntunan, untuk meminta pimpinan, untuk meminta setiap pengajarannya. Dan waktu pagi adalah waktu briefing untuk memulai segala aktivitas di hari itu. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apabila para pendengar pagi hari ini mendengarkan renungan Blessing Morning dan setiap pagi hadir bersama dengan para pendengar, sebenarnya tujuannya juga adalah agar setiap pagi para pendengar dapat berdoa, dapat memuji Tuhan, dapat menyembah Tuhan, dan terlebih lagi merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan kiranya renungan Blessing Morning yang setiap pagi hadir dapat menjadi berkat serta tuntunan dari Tuhan kepada para pendengar sekalian. Kiranya doa pagi kita bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan sebuah momen untuk membina hubungan yang mendalam dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini sungguh kami bersyukur kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, kami boleh berbincang-bincang dengan Engkau, mendengarkan setiap petunjuk-petunjuk-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami selalu memiliki kerinduan untuk datang di hadapan Engkau, memulai hari-hari kami dengan duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya memberikan damai dan sejahtera kepada para pendengar, anugerah, berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.